Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Seperti biasa kita akan membahas video-video yang lagi viral beredar di sosial media yang menjadi perbincangan netizen. Kita akan buka ruang diskusi publik. Silakan teman-teman tulis pendapat, opini, saran, dan kritik di kolom komentar. Kita akan segera membahasnya. Sebelum kita membahas videonya, kembali lagi saya akan terus menyampaikan sounding tentang bagaimana YouTuber Nusantara akan merayakan hari ulang tahun yang pertama di Kota Solo, yang kemudian menjadi sebuah kehormatan buat kami semua bahwa Pak Joko Widodo bersedia untuk hadir dan beliau nanti akan berpidato di sana, akan membakar energi kami, akan memberikan semangat juang buat kami untuk terus melawan hoax, melawan setiap penyesatan-penyesatan yang beredar di ruang publik, teman-teman. Dan kemudian di sana akan ada pelantikan Laskar Gibran yang masih tentatif apakah akan dihadiri oleh Mas Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia. Nanti saya akan memberikan informasi seupdate-update-nya kepada kalian semua. Jangan sampai ketinggalan, pantengin terus channel ini karena saya akan selalu melakukan live streaming dalam kegiatan kami ini. Buat teman-teman semua yang kemudian terbeban untuk meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo, Solo ke Manado, teman-teman bisa lewat nomor rekening yang tertera di video ini. Saya sangat bersyukur besar kecil yang kalian berikan. Saya berharap kebaikan kalian dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Aiman dipanggil KPI, Roy Suryo hilang mata pencarian, rakyat bersuara ditutup. Oh iya ya, informasi yang kita dapatkan bahwa Aiman dipanggil KPK karena mungkin podcast di mana ada siapa namanya ini yang kemudian mencaci maki di acara tersebut. Akan tetapi bukankah kita sudah melihat begitu banyak caci maki, yang ada orang yang bilang goblok, ada orang yang bilang tolol dan sebagainya di acara tersebut, tapi sekarang kenapa baru dipanggil, teman-teman ya? Bukankah di acara rakyat bersuara itu seringkali menunjukkan hal-hal yang tidak mendidik untuk bangsa ini? Tapi kenapa baru sekarang dipanggil? Udahlah, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo dalam video ini. Dulu biar acaranya nggak dilarang. Itu akan kita bongkar nanti di Rakyat Bersuara. Amin. Nanti Selasa. Kalau Rakyat Bersuara tidak diblok, tidak ditutup oleh KPI. Hari ini saya mendengar kabar ya. Itu kita berdoa Bang Aiman. Wow. Diberikan. Bener ada. Bener dipanggil ya. Oleh KPI. Sebenarnya bukan gara-gara kasus Jokowi ini. Gara-gara kemarin ada yang ngomong nggak jelas dan pakai kata-kata yang kurang pantas. Si janda itu. Iya, yang sudah dia diusir itu. Wah. Itu gara-gara itu. Tidak bisa tertipu. Keluar. Keluar. Silakan keluar. Sangat tidak mendidik. Keluar. Tapi apakah dia juga jangan-jangan dia disusupkan juga untuk bikin supaya Rakyat Bersuara disanksi, supaya nggak nayangin episode soal ini. Mulai muncul, mulai menimbulkan spekulasi, asumsi-asumsi yang liar, yang itu hanya berdasarkan asumsi saja, teman-teman ya. Semua yang berseberangan dengan mereka katakan disusupi. Rismon yang minta maaf kepada Pak Jokowi, mereka katakan penyusup. Ini kemudian ada orang yang membuat akhirnya Rakyat Bersuara kena tegur, KPI dipanggil, mereka katakan juga penyusup. Semua dikatakan penyusup. Bulan suci Ramadan ini kita juga sering mendengar bahwa kalau di bulan suci itu setan-setan itu pada dikunci mulutnya. Ini setan-setan tuh ada dikunci mulutnya. Kemarin tuh ada 2 tuyul, sekarang kok malah tambah 1 lagi tuyulnya. Nggak tahu siapa itu yang 1 lagi tambah ya. Tapi yang jelas setan-setan ini harus dikunci mulutnya ya. Supaya apa? Supaya persoalan ini jelas mana sidangnya. Ada orang yang udah berjanji mau datang di sidang. Sidangnya udah 7 kali ya, nggak pernah mau datang, batang hidungnya aja. Padahal jarak rumah dengan sidangnya itu nggak ada 2 km. Dan kalau tadi semoga persoalan ini selesai. Setuju Mbak saya. Semoga persoalan. Tapi gimana bisa selesai? Ya kita udah dengar statement. Baju lagi. Nah ini. Amerika dan lagi. Israel saja mengatakan itu akan menghentikan perang dengan Iran kalau Jokowi tunjukkan ijazah asli. Baik. Parah, Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Roy Suryo. Resletingnya. Iya ini. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Roy Suryo, Bang Refli, Bang Gafur, Bang Andi, Bang Rifai dan juga Bang David telah bergabung malam hari ini, memeriahkan, memanaskan malam hari ini di head to head. Namun polemik belum usai. Kepastian hukum masih terus dinanti karena perdebatan bisa panjang tetapi kebenaran
pada akhirnya Yes, harus akan diuji. diungkap, Saya Syazawi diuji. Sastro pamit, kami akan kembali di Head to Head pada pekan depan. Selamat. Saya sudah bilang kan di beberapa video saya sebelumnya, kita siap-siap menantikan julukan baru dari Roy Suryo kepada Rizmondy Sianipar. Gini ya, Egy Sujana sama Damai Hari Lubis, dia pakai wayang, dia analogikan sebagai tuyul ya. Yang karenanya Roy Suryo dan Ahmad Kosinudin itu dilaporkan mengatakan tuyul. Tapi hari ini Rizmondy Sianipar itu dianalogikan sebagai setan juga. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Mas Roy, itu wayang yang satunya itu kok itu terlihat seperti pocong. Seperti pocong ya. Apakah dengan itu Anda mau menganalogikan Rizmondy Sianipar itu seperti pocong, setan pocong? Ya, nggak masuk itu Mas Roy. Seharusnya itu wayangnya itu orang yang pakai jas, celana panjang, kemudian taruh kapas di hidung. Karena Rizmondy itu agamanya beda. Kalau mati itu nggak dipakaikan pocong. Ya, kalau misalnya jadi setan, nggak masuk. Itulah analogi dan julukan-julukan ya dari Roy Suryo. Saya sudah menduga itu pasti akan terjadi. Oke, kita next dulu cari video yang lain teman-teman ya. Atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya. Ayo kita secara terbuka undang wartawan. Saya akan demonstrasikan metode saya. Bagaimana pencahayaan dengan sudut tertentu bisa Ya, kita viralkan nggak sih, guys? Kita viralkan Rizmondy Sianipar itu diperhadapkan debat dengan Roy Suryo dan Tifa, biar mereka saling buka-bukaan ya. Tapi ada salah satu statement dari Kosinudin, dia mengatakan gak guna katanya kalau berdebat dengan seorang pengkhianat. Gak guna atau gimana? Gak guna atau takut semua kartu terbongkar? Mungkin mereka akan panas, akhirnya diungkapkanlah siapa di balik mereka. Ya teman-teman ya. Tapi anyway, berbicara soal Aiman yang kemudian itu akan diblok oleh KPI untuk acara Rakyat Bersuara, kita juga mendapatkan informasi teman-teman bahwa Aiman sowan ke Pak Jokowi. Dia datang ke rumah kediaman Pak Jokowi membawa kameramen beserta dengan kameramennya bertujuan untuk mewawancarai Pak Jokowi. Akan tetapi tidak diizinkan. Ini masih informasi yang saya dengar, saya tidak tahu pasti kebenarannya. Akan tetapi tidak diizinkan masuk oleh Pas Pampres untuk wartawannya. Yang suruh masuk itu Aiman. Dan mungkin di hadapan Aiman langsung Pak Jokowi mengatakan kalau tuh membawa acara itu harus fair. Kalau membaca pembawa acara itu harus berimbang. Pak Jokowi ternyata sering menonton Rakyat Bersuara, tapi yang didapati saat orang-orang yang menyerang Pak Jokowi diberikan kesempatan lebih banyak, akan tetapi di saat orang-orang yang pengen membela harkat martabat Pak Jokowi itu selalu diberikan dengan porsi yang lebih sedikit. Dan kemudian kalau orang pendukung Pak Jokowi berbicara diinterupsi oleh pendukung orang yang mempercayai ijazah palsu, itu selalu dibiarkan, dan itu yang fakta yang kita terjadi. Makanya saya membuat polling bahwa apakah kalian setuju Rakyat Bersuara diblok sama KPI. Saya itu sekalipun belum melihat hasil pollingnya, saya sudah mengetahui bahwa banyak rakyat Indonesia, apalagi pengguna atau pendukung channel ini, pasti akan 90% menyetujui bahwa Rakyat Bersuara harus diblok. Karena dalam pandangan kebanyakan masyarakat, bahkan dalam pandangan Pak Jokowi sekalipun, Rakyat Bersuara tidak pernah fair dan seolah-olah mengamplifikasi atau membesarkan isu-isu yang merugikan nama baik Pak Jokowi. Sehingga kasus ijazah ini semakin besar. Kayaknya ini satu peran dan panggung dari mereka yang hari ini menuduh Pak Jokowi. Bagaimana pendapat kalian semua teman-teman ya? Apakah kalian setuju Rakyat Bersuara diblok oleh KPI? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini adalah ruang diskusi publik kita. Saya Vicky Mbong pamit. See you on the next video and God bless. Bye guys.